Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi kita akan tiba pada bulan kemenangan, bulan di mana kita terbebas dari segala dosa, bulan di mana kita dilebur segala kesalahan kita. Untuk menyempurnakan puasa kita selama 30 hari, selama 1 bulan, maka sudah sewajarnya kita menyempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Karena seperti ini para pemirsa, kita lahir, setiap umat manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah suci. Akan tetapi ibarat cermin lambat laun ya. Cermin itu awalnya jernih, tapi kemudian tertutup oleh apa? Oleh debu. Karena seiring berjalannya waktu banyak debu yang bertebangan akhirnya nempel di cermin itu tadi sehingga keruh. Kehidupan manusia pun demikian. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan kejernihan ini tadi, disyariatkanlah kita berpuasa. Li'anna shaum yukaffirud dzunub ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Karena puasa itu bisa melebur dosa-dosa sebelum dan sesudahnya. Persoalannya kemudian setelah kita melakukan puasa selama 1 bulan penuh, kesucian kita juga harus kita tunjukkan, kita buktikan kepada orang di luar kita. Karena esensi dari ibadah itu tidak hanya ibadah individual, tapi juga ibadah sosial. Maka bagaimana puasa sebagai ibadah individual tadi disempurnakan dengan ibadah sosial? Maka Allah mewajibkan zakat fitrah. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam qad farodo zakatal fitri so'an min tamrin wa so'an min sa'irin. Rasul mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah senilai 1 so'. Lah hukum wajibnya zakat fitrah ini fardu ain, artinya wajib bagi setiap orang muslim, tidak hanya bagi yang mampu. Karena dalam hadis itu sendiri disebutkan farodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam so'an min tamrin so'an min sa'irin alal abdi wal khuri, baik itu statusnya sebagai hamba sahaya atau budak, atau bisa dikatakan orang nggak mampu lah ya, wal khuri, dan orang yang merdeka. Terus bagi siapa lagi? Bagi rojulun wal ungsa, laki-laki perempuan, au alal kabiri wasyogiri, orang dewasa maupun anak-anak. Nah, dari hadis ini akhirnya bisa kita pahami bahwa hukum zakat fitrah itu wajib untuk keseluruhan. Meskipun dia itu orang tidak mampu, tapi selama 1 hari bulan Idul Fitri itu, bulan Syawal, sehari itu dia mampu untuk makan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hatta sobiyun idza wulida fi syahri Ramadan. Ada anak kok lahir dan masih menjumpai bulan Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat. Beda ketika anak ini misalnya ada anak lahir ya, tapi lahirnya itu malam Idul Fitri. Misal setelah sholat maghrib atau sholat isya malam Idul Fitri udah pada takbiran tuh, kemudian mak brojol lahir. Nah, anak ini tidak wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak menjumpai Ramadan. Sementara kalau orang tua, misal ada orang tua meninggalnya itu pas malam takbiran, malam Idul Fitri. Nah, dia baru tetap kewajiban. Kenapa? Karena sudah qad tawajjaha syahrul Ramadan, sudah menghadapi atau melewati bulan Ramadan. Itu hukum zakat fitrah. Berbeda dengan hukum sholat dan lain sebagainya. Ketika sholat itu dia tidak mampu, maka sholat pun demikian ya. Sholat pun demikian. Ketika sholat dia nggak mampu, dia tetap kewajiban sholat biqadri tokotihi, sesuai dengan kemampuannya. Zakat juga demikian.
Tapi nanti yang membayar zakat kan adalah keluarga. Misal ada orang tiba-tiba gila, dia pun juga tetap berkewajiban membayar zakat. Pertanyaannya kemudian, loh kenapa zakat fitrah ini kok wajib bagi setiap muslim apapun keadaannya, berbeda dengan zakat mal? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zen menjelaskan bahwa zakat itu terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu tata'allaq bil abdan wal ashos wal hayah. Yang disebut dengan zakat fitrah itu berhubungan dengan apa? Dengan badan, dengan kehidupan, dengan kehidupan dan perorangan. Itu zakat fitrah. Jadi tidak ada kaitannya dengan harta benda. Tidak ada kaitannya dengan harta benda. Anda tidak mampu, Anda dapat zakat, tapi juga Anda berkewajiban zakat. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal tata'allaq bil amwal. Tata'allaq bil amwal, berhubungan dengan harta benda, sehingga ketika orang tidak mampu ya enggak berkewajiban membayar zakat mal. Itu perbedaan dua ini. Dari dua perbedaan definisi ini tadi, Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin kemudian menyatakan bahwa zakat fitrah itu sebenarnya mengandung dua makna. Mengandung tiga makna. Makna yang pertama yaitu mahabbatullah. Zakat itu memiliki makna mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Karena umat Islam wajib setelah dia mengetahui bahwa Allah itu Rabb-nya, setelah dia mengetahui bahwa ibadah yang wajib itu seperti yang disampaikan dalam rukun Islam, maka dia wajib memunculkan rasa. Kita harus ingat, cinta tidak mungkin tumbuh tanpa pengetahuan. Setelah pengetahuan, cinta baru mulai tumbuh. Maka setelah akidah, kita sudah mengetahui keislaman kita menumbuhkan rasa cinta pada Tuhan. Mencintai Allah berarti mencintai makhluknya. Artinya seperti ini logikanya. Anda mencintai seseorang. Maka ketika Anda mencintai seseorang, Anda juga harus mencintai apapun yang dicintai orang itu. Sampean menikahi janda beranak satu, misalnya kayak ngono kuwi. Maka Anda mau menerima ibunya, ya mau menerima anaknya. Nah, seperti itu. Itu cinta. Maka karena Anda mencintai Allah, Anda juga harus mencintai makhluknya. Makhluknya itu siapa? Fakir, miskin, du'afa dan lain sebagainya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu mustahik zakat. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk kelanjutannya bisa pada edisi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menjemput lebaran taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.